Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Kamis 14 Agustus 2025, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-19, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, seorang imam dan sekaligus martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 18 ayat 21 sampai dengan bab atau pasal 19 ayat 1. Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengisahkan pengajaran Yesus tentang pentingnya semangat untuk mengampuni dalam hidup kita. Berbicara tentang pengampunan itu ada kaitannya dengan relasi kita dengan sesama kita. Banyak sekali sebuah relasi menjadi renggang bila ada satu pihak yang tersakiti dan di lain pihak memunculkan dendam dan perasaan sakit hati. Secara manusiawi, hal ini tentulah lumrah, karena yang namanya tersakiti pasti menimbulkan luka. Tetapi apakah luka itu lantas akan sembuh bila tidak ada upaya untuk menyembuhkannya? Obat yang paling mujarab untuk sebuah perasaan yang terluka adalah mengampuni, karena dengan mengampuni maka ada damai dalam diri. Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan membutuhkan bantuan kekuatan yang besar. Tindakan pengampunan yang memungkinkan kita untuk melihat keindahan yang tersembunyi dalam keadaan yang menyakitkan. Memilih untuk sekedar melupakan atau melewatkannya begitu saja tanpa proses untuk mencapai tujuannya dapat mengarah pada tindakan sekedar menekan amarah kita yang mungkin dapat muncul kembali dalam ledakan yang tak terkendali di kemudian hari. Saudara-saudari yang terkasih,
Perlu untuk kita renungkan mengenai pengampunan yang telah kita terima dalam hubungan kita. Ketika kita mempertimbangkan betapa besar kasih karunia tersebut, bagaimana saya diampuni sehingga saya dapat tumbuh menjadi orang yang lebih mengasihi, membuat saya menjadi sulit untuk mempertahankan kebencian terhadap seseorang yang telah menyakiti saya. Kebanyakan orang menyakiti orang lain karena mereka merasa sakit dan dendam dalam hal tertentu. Saudara-saudari yang terkasih, sekali kita memberi kesempatan bagi dendam untuk mengambil alih tempat dalam hati kita, hal itu memiliki efek magnetik yang menarik hal-hal negatif ke arah diri kita. Tidak lama akan ada perasaan bahwa kita adalah korban kapanpun kita disakiti dalam kehidupan. Dan beratnya dendam menggerogoti kita dari kedamaian, kebahagiaan, dan kasih sayang. Sebaliknya, meditasi tentang pengampunan akan melegakan. Kita dapat menerima secara perlahan-lahan bahwa meskipun tindakan mereka salah, kita dapat sembuh dari rasa sakit dan beranjak maju sebagai orang yang lebih kuat dan lebih mengasihi. Itulah alasan mengapa Yesus ketika ditanya Petrus berapa kalikah harus mengampuni, dan Yesus mengatakan secara terimplisit bahwa pengampunan itu hendaknya tanpa batas. Mari kita belajar mengampuni agar damai dalam hati kita tidak tergeser oleh amarah, dendam, benci, dan perasaan-perasaan negatif lainnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, tanamkan dan kobarkanlah dalam hatiku semangat pengampunan yang besar terhadap sesama yang bersalah padaku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.